Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Suatu kesempatan yang indah apabila kita masih Tuhan izinkan untuk datang dan beribadah kepada Tuhan kita yang hidup. Dan kita harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk datang mempersiapkan hati dan pikiran kita, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau bahwa roh Tuhan yang kita sembah adalah roh Allah yang hidup, yang memenuhi setiap kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi kita mau katakan roh-Mu yang hidup, roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Dengan penuh kerendahan hati kita akui bahwa roh Tuhan Allah yang hidup memenuhi kehidupan kita. Roh-Mu penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
setiap kita yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah setiap kita mengagungkan nama-Nya. Biarlah setiap kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Biarlah setiap kita boleh mengakui bahwa Yesus adalah Allah kita yang luar biasa. Biarlah segala lidah, mulut kita mengakui, mengagungkan kebesaran-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Biarlah setiap kita merenungkan kebaikan Tuhan. Masing-masing kehidupan kita, mari kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita membawa segala kerendahan hati kita di hadapan-Nya. Dan kita mau mengakui kebesaran-Nya, mengakui bahwa ketidakmampuan kita, sehingga kita membutuhkan-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati, berserah penuh di hadirat, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buat saudara yang sakit hari ini, taruh tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sedang sakit. Tuhan mau sembuhkan. Dia ada di tempat ini. Dia menggenapi firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap bagian tubuh yang sakit, aku berkata sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, menjadi sehat, menjadi tahir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kami yang berkekurangan, yang berbeban berat dalam banyak situasi, Engkau membuka terobosan buat kami hari ini. Ada jalan yang terbuka, ada pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kami menerima pengurapan-Mu, kami menerima Roh-Mu untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Sebagian dari kita mungkin 20 bulan lebih tidak bisa berfellowship bersama-sama. Tapi hari ini biar dalam waktu yang singkat kita boleh menikmati persekutuan kita dengan tubuh Kristus bersama-sama, menikmati roti dan anggur, untuk kita juga boleh menikmati firman-Nya. Terima kasih untuk dengan berani meluangkan waktu bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini. Saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa apa yang kita terima hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita terima keselamatan hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan bilang itu bukan karena jerih payahmu, bukan karena upayamu. Karena setiap upaya manusia untuk mencari Tuhan pastilah gagal. Kita manusia tidak bisa menggapai Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita mempercayai oleh anugerahnya Roh Kudus mendorong setiap kita untuk kita bisa menaruh kepercayaan kita, keyakinan kita di dalam Kristus. Yang firman-Nya menegaskan bahwa Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Dan kita merespon untuk membuka hati, sehingga Tuhan bisa bertakhta di atas kehidupan kita. Jadi keselamatan yang kita terima sekali lagi, bukan karena keturunan, bukan karena engkau agamanya Kristen, bukan karena aktivitasmu di gereja,
bukan karena pengorbananmu buat orang lain. Tapi sekali lagi, keselamatan yang kita terima adalah karena engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Itulah yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Tapi ternyata keselamatan tidak cukup hanya kita menerima Tuhan. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian-bagian yang harus kita taati di dalam Dia. Apa ketaatan yang kita harus lakukan di dalam Dia? Cuma ada hukum. Hukum yang tertinggi yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan hukum yang tinggi satunya lagi, tertinggi satunya lagi adalah kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini bagian yang tertinggi tapi juga sulit dikerjakan. Kenapa sulit dikerjakan? Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengalami kepenuhan kasih dari Bapa. Kalau kita tidak mengalami kepenuhan kasih dari Tuhan. Artinya kasih yang kita berikan kepada orang lain hanya sekedar karena empati, karena rasa sayang. Tapi waktu kita ada di dalam Kristus, cara pandang kita yang berbeda. Saya mengasihi saudara saya karena Kristus telah mengasihi saya. Saya mengasihi suami saya karena Kristus telah mengasihi saya. Bukan karena suami saya bisa memberikan apa yang dia bisa berikan kepada saya, dan saya apa yang bisa berikan saya kepada dia. Bukan hubungan imbal balik, tapi hubungan yang saling menerima, hubungan yang saling memberi. Ini sulit, tapi apakah bisa dikerjakan? Kristus sudah memberikan keteladanan. Ada banyak orang-orang percaya lain yang sudah memberikan keteladanan. Ada rasul-rasul yang telah memberikan keteladanan. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, mereka orang-orang yang gagal. Karena murid-murid Kristus mula-mula dari mungkin ke 74 murid, 12 murid, ring 1, semuanya gagal. Tidak ada yang berhasil. Kenapa? Karena kesemuanya meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Ketika Yesus ditangkap, mereka pergi. Mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami tekanan. Itu yang dialami oleh murid-muridnya. Hari ini yang membedakan kita dengan murid-muridnya adalah satu hal, ya. Murid-muridnya datang kembali kepada Yesus. Kita juga jangan lari. Kita sudah melihat keteladanan apa yang firman Tuhan tulis. Waktu kita jatuh, waktu kita di dalam pelanggaran, segeralah kembali kepada Tuhan. Segeralah kembali kepada Dia. Kenapa? Karena cuma Dia yang bisa membereskan semua hal di dalam hidup kita. Cuma Dia yang bisa membereskan semua hal kesalahan yang kita buat. Keputusan-keputusan yang kita buat itu kadang-kadang membawa kita kepada kesengsaraan diri. Betul? Benar. Kita merasa kita yakin dengan keputusan kita. Kita merasa yes dengan keputusan kita. Tapi ternyata keputusan kita yang kita pikir benar itu membawa kita kepada kesengsaraan. Sebab firman Tuhan menulis seperti tingginya langit dari bumi. Demikian bedanya, jauhnya pikiran Tuhan dari pikiran kita. Tapi perbedaannya lagi adalah buat kita yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya tetap punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita gak bisa mengasihi Tuhan, tapi saya percaya di dalam lubuk hati kita ketika kita dijamah Tuhan, Tuhan menyentuh kita dan kita mau kembali kepada Dia. Itu sebabnya kenapa kita dibilang kita bisa mengasihi Tuhan. Karena ada roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kita. Waktu kita percaya di dalam Dia, kita memberi diri dibaptis dan percaya. Roh kita dihidupkan kembali. Dia menghembuskan nafasnya dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan berkenan atas hidup saudara dan saya. Tuhan berkenan atas kita semua. Sebab engkau dan saya adalah anak-anak yang dikasihinya. Kalau situasinya belum baik, karena kan Tuhan mengerjakan segala sesuatu, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan situasimu baik atau tidak hari ini. Itu saudara sendiri yang tahu. Kalau situasinya belum baik, bukan berarti Tuhan tidak mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan sedang bekerja.
Kalau engkau merasa situasimu tidak baik, Tuhan sedang bekerja. Apa yang dia kerjakan? Dia sedang membereskan hatimu, dia sedang membereskan hati orang lain yang berhubungan dengan saudara, dia sedang membereskan klien-klienmu, dia sedang membereskan situasinya. Kenapa? Karena kita adalah anak yang dikasihinya. Maka dia akan membentuk situasinya seperti yang dia ingini. Bukan seperti yang kita ingini, seperti yang dia ingini. Ya. Itu sebabnya kok udah lama Tuhan, sudah bertahun-tahun Tuhan, kok gak selesai-selesai situasi ini, kok gak kelar-kelar dalam situasi ini. Datang kepada Tuhan, ikuti alurnya, ikuti prosesnya, dan nikmatilah hasilnya. Karena buat Tuhan hasilnya selalu positif. Dalam cara pandang Tuhan, ingat sekali lagi dalam cara pandang Tuhan, kita bersyukur kita beroleh anugerah. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Jangan sia-siakan itu. Terus percaya, terus teguh di dalam Dia, terus saling menopang, terus saling mendukung. Saya bersyukur buat jemaat di tempat ini, teman-teman dalam situasi apapun, mungkin punya konflik pribadi, ada sentimen pribadi, ketika ada yang susah, saya tetap melihat bahwa kesatuan itu terjadi. Saudara bisa tidak mengedepankan perasaan, tapi mengedepankan kasih. Kalau perasaannya saya pernah terluka dengan orang itu, saya pernah kecewa dengan dia, tapi saya melihat satu langkah kedewasaan yang baru. Teman-teman di sini semua tidak melihat tentang apa yang saudara rasakan, tapi saudara menolong karena ada dorongan kasih. Kita tepuk tangan dulu buat jemaat di tempat ini. Mungkin sebel, mungkin jengkel, tapi teman-teman tetap mau berkorban buat satu dengan yang lain. Itu yang luar biasa. Itu adalah proses ya, itu pembentukan untuk kita didewasakan di dalam Kristus. Sekali lagi tetap teguh di dalam Dia dan jangan sombong. Sombongnya apa? Kita merasa bahwa kita lahir Kristen, kita orang Kristen pasti masuk surga. Amin. Yakin bener. Ya. Karena yang bisa tinggal bersama Kristus adalah orang-orang yang seperti Kristus. Gitu ya. Saya nggak mungkin jadi Yesus, nggak mungkin. Tapi waktu kita mau mengejar Dia di dalam kasih-Nya, di dalam jatuh bangunnya Dia, disitulah firman Tuhan berkata bahwa kalau anak manusia kelak datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya iman saudara tetap terus melekat kepada Kristus, tetap melekat kepada Tuhan. Saya tutup dengan kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Cabang asli kita siapa? Bangsa Israel. Israel lah yang menerima hak penuh akan keselamatan. Ada banyak orang Kristen di seluruh dunia, saya pikir dalam cara pandang yang kurang tepat, saya tidak bilang keliru ya, kurang tepat, merasa bahwa orang Israel sudah dibuang, kitalah pengganti Israel gitu ya. Tidak, sama sekali tidak. Kalau Tuhan aja nggak sayang dengan yang asli karena pemberontakannya, karena kedegilan hatinya, apalagi kita yang cuma cangkokan gitu ya. Cangkokan biasanya merekatnya tidak lebih kuat daripada cabang asli. Itu sebabnya kita memperoleh keselamatan oleh karena kasih karunia. Jadi terus mengucap syukur dan menaruh hormat kepada Tuhan dengan kasih karunia yang Tuhan sudah beri buat kita semua. Mari kita tutup di dalam doa dan saudara tetap terima apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dalam ucapan syukur di dalam Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati fellowship hari ini bersama-sama, menikmati Tuhan. Biar kami terus bersyukur di dalam-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ingin datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu.
Ni keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Buat kita semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita bersama-sama dengan keluarga. Tuhan memberkati.